Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran terakhir tahun 2021. Kita sepanjang triwulan ini mempelajari sebuah kitab yang luar biasa. Kitab yang menyebabkan Raja Yosia untuk mengoyakkan pakaiannya, untuk membuat reformasi besar-besaran bagi kerajaan Yehuda. Kitab juga yang sering dikutip oleh nabi-nabi perjanjian lama. Dan bahkan salah satu kitab yang paling sering dikutip oleh Yesus sendiri selama pelayanannya di bumi. Kita juga melihat kitab ini dipenuhi dengan amaran, perintah, perjanjian, dan berkat-berkat yang diberikan Allah melalui Musa. Dan dari pelajaran yang pertama kita mendapatkan tema dari kitab ini adalah bahwa Allah adalah kasih. Ini adalah kitab ulangan. Dan kita melihat tokoh utama dalam kitab ini yang digunakan oleh Allah, yaitu Musa. Kita sudah melihat kehidupannya, karakternya, pekabarannya yang luar biasa. Dan sebagaimana kehidupan dan pelayanan Musa yang telah kita pelajari menyatakan karakter Allah, demikian juga kematian dan kebangkitannya. Itulah judul pelajaran kita yang ke-13, Kebangkitan Musa. Pelajaran ini mungkin akan lebih panjang daripada pelajaran-pelajaran kita yang biasanya, tapi pasang sabuk pengaman saudara, dan saya berharap bahwa berkat yang saya rasakan saat mempelajari firman Tuhan ini akan menjadi bagian saudara-saudara juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, dan kami kembali akan mempelajari kitab ulangan. Kami akan mempelajari hamba-Mu Musa, dan kami ingin mempelajari tentang Engkau. Oleh sebab itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat akal budi surgawi, dimanapun anak-anak-Mu berada saat menyaksikan video ini, berkati mereka, hindarkan dari setiap gangguan, sehingga pandangan kami terfokus kepadamu, dan berkat yang Kau janjikan dapat menjadi bagian kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita tiba pada kebangkitan Musa, artinya ada kematian. Tetapi sebelum kita membahas kematian Musa, kita akan melihat terlebih dahulu dosa Musa yang menyebabkannya tidak bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini bisa dibaca dalam bilangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 13. Dan kita tahu ini adalah kisah yang cukup umum, yang sering kita pelajari. Saat bangsa Israel tiba di padang gurun Sin, mereka tinggal di Kadesh, dan suatu kali mereka kehabisan air. Lalu mereka mengeluh dan bertengkar dengan Musa. Mereka menyalahkan Musa dan mereka melupakan bagaimana Allah telah menuntun mereka. Kita bisa lihat di ayat 3 sampai 5. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada? Apa respon saudara? Saat saya membaca ini saja, saya merasa gregetan. Dan Musa yang disebut-sebut sebagai orang paling sabar juga memiliki batas kesabarannya. Musa dan Harun lalu datang kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkatnya, dan dia mengatakan bahwa kamu harus berkata kepada bukit batu tersebut, dan untuk dikeluarkannya air di hadapan seluruh umat Israel. Tetapi Musa karena kesalnya dengan bangsa itu, gantinya dia berkata kepada bukit batu itu. Apa yang dilakukan? Dia memukul bukit batu tersebut bahkan sampai 2 kali. Dan karena ini Tuhan tidak senang dengan perlakuan Musa dan menegur Musa. Hingga di ayat yang ke-12, sebuah penghakiman yang Tuhan berikan bagi Musa, yang secara pribadi beberapa tahun lalu saat saya pertama kali membaca kisah ini, tampak kurang adil, sangat tidak adil. Ayat 12 dikatakan di situ, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tampaknya sangat tidak adil jika ditimbang semua perbuatan Musa, kebaikannya, pengorbanannya, jauh lebih berat daripada satu dosa yang mungkin ya cukup serius, tapi itu tetap membuatnya layak untuk masuk ke tanah perjanjian, bukan? Tetapi kita akan melihat inilah tema keselamatan oleh iman yang akan kita lihat lebih jelas lagi nantinya. Pertanyaan sekarang, mengapa satu dosa Musa ini yang kelihatannya tidak seberapa dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya menyebabkan dia tidak masuk Kanaan?
Mari kita selidiki. Bilangan 20 di ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kita bisa melihat kekesalan Musa dari kata-kata ini. Mereka dipanggil orang-orang durhaka atau terjemahan lainnya pemberontak. Tapi masalahnya bukanlah kemarahannya ini. Tapi saat dia berkata di ayat yang ke-10, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kata-kata kami ini seakan-akan dia atau manusia siapa saja bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Dan dalam kemarahannya, sepertinya Musa lupa bahwa hanyalah dengan kuasa Allah maka mujizat seperti itu bisa terjadi. Dan inilah kesalahan Musa yang pertama, yaitu adalah menggantikan peran Allah. Atau berlagak seperti Allah. Dan inilah kecenderungan kesalahan pemimpin manapun. Saat kita merasa diri penting, saat kita merasa diri hebat, paling banyak mungkin membawa jiwa, paling pintar berkhotbah, sampai mungkin kita tergoda untuk berkata, haruskah saya yang turun tangan dalam penginjilan? Harusnya saya yang berkhotbah atau harusnya saya yang memimpin. Kalau ada saya, nggak mungkin hal-hal berjalan dengan buruk. Pasti akan bagus, nggak akan seperti ini. Mungkin bukan dengan perkataan secara langsung, tapi mungkin dalam hati kita masing-masing. Dan bukan hanya untuk memimpin gereja, tetapi untuk kita secara pribadi memimpin diri kita sendiri. Berapa sering kita tanpa sadar melakukan kesalahan yang sama? Setiap kali kita tidak melibatkan Tuhan, setiap kali kita melakukan hal-hal yang bagi kita sepele, sehingga kita anggap kita bisa lakukan itu sendiri, kita tempatkan Tuhan di bawah kita, karena kita merasa kita sanggup. Atau saat kita mengedepankan kehendak sendiri, kita menaruh kehendak Tuhan di bawah kita. Tanpa sadar kita menempatkan diri di atas Allah. Kita berperan seperti Allah. Setiap kali kita melakukan hal-hal ini, tanpa sadar kita sedang menggantikan peran Allah dan jatuh dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh Musa. Kesalahan yang kedua ada di ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Kenapa kesalahan ini fatal? Karena lebih dari orang lain, harusnya Musa lah yang paling mengerti bahwa mujizat hanya berasal dari Allah. Dari panggilannya awal di semak belukar, sampai kepada 10 tulah, sampai menyeberangi laut Teberau, sampai pada mana tiang awan, tiang api, Musa lah yang melihat secara langsung dan dia adalah perantara yang langsung berhubungan dengan Allah. Kesalahan Musa adalah gagal untuk berhubungan dengan Allah, untuk memuliakan Dia. Sebaliknya, dalam penuntun guru mengatakan, dia berperilaku seperti ahli sihir Mesir, berfokus pada kekuatan sihir daripada kuasa Allah. Kenapa ini serius? Karena bagi Allah, ini adalah masalah iman. Dan keselamatan kita hanyalah melalui iman, bukan? Musa menunjukkan kurangnya iman, yang bagi seseorang seperti Musa dengan pengalamannya dan kedekatannya dengan Allah, tidak bisa dimaafkan. Karena Musa tidak percaya kepadaku, kata Tuhan, ia gagal untuk menghormati kekudusanku di hadapan Israel. Musa membuat ini seakan-akan solusi untuk dahaga orang Israel adalah air itu gantinya sang pencipta sendiri. Semakin besar pengaruh yang kita buat, semakin besar yang kita miliki, semakin banyak yang dipertanggungjawabkan. Itulah Lukas 12 ayat 8. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Tapi jangan sampai kita bilang lebih baik saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan supaya semakin sedikit dituntut. Bukan seperti itu. Kembali lagi bahwa kita diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kutipan Ellen White dalam Alpha dan Omega jilid yang pertama halaman 520 mengatakan, orang yang sebenarnya dapat berdiri teguh, suci dan tidak mementingkan diri sampai pada akhir pekerjaannya telah dikalahkan. Allah telah dihina di hadapan perhimpunan itu, di mana sebenarnya ia harus dihormati dan ditinggikan.
pelajaran dari kesalahan Musa, ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya White kembali dalam Alfa dan Omega jilid yang kedua, halaman 81. Tuhan melarang Musa untuk memasuki Kanaan, untuk memberikan satu pelajaran yang tidak boleh dilupakan bagi kita saat ini. Apa itu? Bahwa ia menuntut penurutan yang saksama. Dan bahwa manusia harus berhati-hati, jangan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang hanya menjadi hak Khalik mereka. Sebuah pelajaran yang sangat tegas Tuhan berikan dari satu kesalahan yang berakibat fatal. Musa yang malang, tanah perjanjian tidak menjadi miliknya setelah begitu banyak yang dia sudah lalui. Lalu kita tiba pada saat-saat akhir dari kehidupan Musa. Kita bisa baca ini dalam Ulangan 34. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, ketika Musa tiba di puncak Gunung Nebo, di puncak Pisgah, Tuhan memperlihatkan seluruh negeri itu. Dari Gilead sampai ke tanah Dan, tanah Naftali, sampai ke laut sebelah barat, ke lembah Yordan, sampai ke Zoar. Tidak mungkin dengan penglihatan manusianya dalam usianya yang tua, dia sanggup untuk melihat sejauh itu. Dan Ellen White jelas menyebutkan bahwa itu adalah pernyataan supranatural. Dan Tuhan tidak hanya menunjukkan tanahnya, tapi bagaimana tanah itu kelak setelah bangsa Israel akan mendudukinya. Dan kalau kita baca, kita sangat terberkati dengan adanya Roh Nubuat, tulisan pena inspirasi. Saudara bisa baca dalam Alfa Omega jilid 2, pasal yang ke-43. Saya dorong saudara untuk harus membaca itu. Itulah kisah yang menjelaskan apa yang kita pelajari sepanjang pekan ini. Sana juga dituliskan bahwa Tuhan memperlihatkan kepada Musa bukan sekedar bagaimana setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi dia memperlihatkan sejarah dunia. Israel akan ditawan oleh Roma, Kristus harus mati, dan pada saat dia melihat pengorbanan Kristus, dia merasa bahwa apa yang telah dia lalui tidak sebanding dengan apa yang dilalui oleh Kristus. Lalu dia melihat hingga kepada akhir zaman, dia melihat kepada kita, sampai akhirnya dia melihat dunia yang baru. Dalam jilid yang kedua halaman 70, masih ada pemandangan lain yang terbuka untuk pandangannya. Bumi dibebaskan dari kutukan, lebih indah daripada tanah perjanjian yang permai yang baru saja terbentang di hadapannya. Tidak ada dosa dan maut tidak dapat masuk. Dan dia bergembira saat melihat itu. Kemudian setelah semuanya itu dia lelah, dia berbaring untuk beristirahat. Di akhir hidupnya, Tuhan menunjukkan kepada Musa, terlepas dari kesalahannya yang fatal, Allah tetap setia pada perjanjiannya. Dan walaupun Musa tampak malang, tapi kita akan lihat nanti bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih indah untuk Musa. Di ayat yang ke-5 sampai ke-6 dalam Ulangan 34, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi ini bukanlah akhir dari semuanya. Yudas 9, ayat inti kita mengatakan tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Puji Tuhan kita punya pena inspirasi seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa baca dalam buku yang sama, di dalam halaman 79, dikatakan di sini, andai kata hidup Musa tidak dinodai oleh dosa yang satu itu, ia telah memasuki tanah perjanjian itu dan akan diangkat ke surga tanpa merasa kematian. Tetapi ia tidak tinggal lama di dalam kubur. Kristus sendiri, Mikael, dengan malaikat-malaikat yang telah menguburkan Musa, turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu. Musa dibangkitkan. Tetapi Musa adalah orang yang berdosa. Bahkan dosanya mirip dengan dosa Lucifer. Ketika Lucifer berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dan mungkin setan juga tidak terima. Kenapa orang yang seperti itu Tuhan bangkitkan? Mungkin dia bertanya-tanya, bagaimana Kristus melakukan hal seperti itu untuk orang berdosa? Tidak adil. Jawabannya hanyalah satu. Itulah salib. Walaupun setan mengklaim kita tidak layak untuk dibangkitkan, untuk menerima hidup kekal, Kristus berkata, kita layak karena salibnya, karena apa yang telah dia lakukan. Walaupun kita akan menghadapi maut, tapi pada akhirnya Kristus pasti menang. Kebangkitan Musa dan kebangkitan Kristus
adalah jaminan kebangkitan kita. Karena apa yang akan Kristus lakukan, Musa telah dibangkitkan. Dan dengan cara yang sama, karena apa yang telah Kristus lakukan, kita juga akan dibangkitkan. Dan Musa hingga pada akhir hayatnya terlepas dari kesalahannya tetap setia. Luar biasa. Kita melihat satu tema yang nyata. Tema keselamatan oleh iman. Dan Musa mengerti tema ini. Dan dia menghidupkannya dengan contoh yang sempurna. Tabiatnya menjadi teladan kita. Jika Musa tidak mengerti keselamatan oleh iman, pada saat Tuhan menghakiminya tidak bisa masuk tanah Kanaan, apa yang akan dilakukan? Dia akan marah kepada Tuhan. Dia akan berkata bahwa saya sudah meninggalkan tahta saya di Mesir, 40 tahun mengembara. 40 tahun saya juga kembali mengembara di padang gurun setelah pengasingan saya. Saya sudah habis-habisan ya Tuhan, sudah capek. Bisa-bisanya saya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang sudah saya perjuangkan selama ini. Jika Musa melakukan itu adalah keselamatan oleh perbuatan, bukan? Musa akan kecewa jika itu adalah konsep pikirannya. Tetapi Musa tahu bahwa perbuatannya yang banyak, sebaik apapun dan sebanyak apapun, tidak membuatnya layak. Berapa sering kita jatuh dalam salah konsep tentang keselamatan oleh iman. Dan kita mengklaim pada Tuhan, saya sudah setia, tapi kenapa saya tetap seperti ini? Mari kita tiru teladan Musa yang tetap setia terlepas dari semua yang telah dia alami. Dia tahu bahwa semuanya hanyalah atas kasih karunia Allah. Dia tetap setia, dia tetap beriman sampai akhir hidupnya, sebuah teladan yang luar biasa. Dan di sepanjang kitab Ulangan, Musa berusaha untuk memanggil umat Allah pada kesetiaan yang serupa. Panggilan yang sama kepada bangsa Israel saat mereka sedang menuju tanah perjanjian duniawi adalah panggilan yang sama bagi kita yang saat ini sedang berada di perbatasan tanah perjanjian surgawi. Dan walaupun kita harus mengalami maut mungkin nantinya, tetapi janji kebangkitan itu pasti. Dan kalau kita bisa percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan kita, bukankah kita seharusnya percaya padanya untuk segala sesuatu yang lainnya juga? Jika Allah sanggup membangkitkan kita, apa yang tidak bisa Dia lakukan? Kiranya pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita masing-masing. Saat kita memasuki tahun yang baru, kita dipanggil untuk mengikuti teladan dan kesetiaan Musa. Dan kita dipanggil untuk memiliki pengharapan, kebangkitan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang lainnya kalau Dia saja sanggup untuk membangkitkan kita dari kematian. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Terlepas dari ketidaklayakan kami, Engkau akan membangkitkan kami. Engkau adalah Allah yang begitu setia, begitu limpah dengan kasih karunia yang tidak layak kami miliki. Oleh sebab itu berikanlah kami kesetiaan, seperti kesetiaan Musa ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan kami pengharapan, dan kami tidak akan takut, sebab kalau Allah yang kami sembah sanggup membangkitkan kami dari kematian, Ia sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang lainnya dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa tujuan-Mu yang tertinggi adalah untuk menyelamatkan kami. Kami pegang janji-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat tahun baru. Dan doa saya adalah kita tetap setia, tetap semangat, dan tetap sehat. Sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sabat di triwulan pertama di tahun 2022. Tuhan memberkati.